Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Walan tarda, dan tidaklah ridho atau rela angka kepadamu al yahudu walan nasara. Siapa yang tidak ridho kepada kalian, kepada kamu, kepada umat Islam, al-yahudu walan nasara, al-yahudu wan nasara, ya. Jadi di situ khitabnya atau ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama mengatakan, ahli tafsir sepakat bahwa semua yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku bagi umat Islam. Maka di sini Ibnu Jarir mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Jarir, walaisatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abadan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan rela kepada kalian abadan, ya, selamanya. Selamanya itu berarti sampai hari kiamat. Nah, ini secara tidak langsung menolak pemahaman yang beredar pada hari ini bahwa semua agama sama, ya. Kalau panjenengan Bapak Ibu atau kita sebagai seorang muslim, kemudian kita juga mempunyai pemahaman yang sama dengan mereka yang mengatakan semua agama sama, maka pemahaman kita atau pemahaman yang seperti itu bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 120. Ya. Karena Allah melanjutkan firman-Nya, hatta tattabi'a millatahum, ya, yaitu mereka tidak akan ridho, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai apa? Kalian mengikuti millah. Millah itu thariqah. Thariqah di dalam tafsir As-Sa'di, al-millah bermakna at-thariqah, metode atau jalan, ya. Thariq itu apa? Jalan. Atau millah, arti yang lainnya adalah thariqatul hayah, ya, jalan hidup, ya, jalan hidup.
Jadi metode atau thariqah, jalan kehidupannya, jalan hidupnya, atau dalam bahasa yang kita kenal way of life, ya, jalan hidupnya. Orang hidup itu punya jalan. Nah, jalan hidupnya itu namanya millah, ya, millah. Maka di sini dikatakan hatta tattabi'a, yaitu sampai kalian ikut. Allah tidak mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hatta tadkhulu fi millatihim. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini salah satu poin di dalam ayat ini ya. Poin penting yaitu apa? Allah tidak menggunakan kalimat sampai kalian masuk terhadap agama mereka, ya. Allah tidak mengatakan orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada kalian sampai kalian masuk terhadap agama mereka, bukan. Akan tetapi di sini dikatakan hatta tattabi'a, yaitu sampai kalian mengikuti agama mereka, mengikuti tata cara mereka, mengikuti gaya hidup mereka, ya. Jadi Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk terhadap agamanya, enggak, ya. Artinya apa? Sampai kita merubah agama Islam masuk kepada agama Yahudi dan Nasrani, tidak. Tapi di sini Allah mengingatkan mereka itu, ya, sebagaimana yang pernah dan sering saya sampaikan, mereka memiliki satu tujuan agar mereka itu menguasai apa? Menguasai umat Islam, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, dan seluruh aspek kehidupan umat ini, umat Islam ini ingin mereka kuasai. Sehingga umat Islam ini mengikuti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, dari apa? Dari thariqah atau metode atau gayanya di dalam kehidupan sehari-harinya terkait masalah politik, ya. Umat Islam mengikuti tata cara hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi sesuai dengan Al-Quran, tidak masuk kepada agamanya, ya, tidak masuk, tidak merubah agamanya, tidak merubah agamanya Islam menjadi agama Yahudi dan Nasrani, tidak, tapi mengikuti pola hidupnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ya. Nah, apakah hari ini umat Islam sudah seperti itu? Pertanyaan ini ternyata panjenengan sudah bisa menjawab, ya. Berarti saya tidak panjang lebar untuk menjelaskannya, ya. Berarti sudah paham. Karena apa? Memang hari ini Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka umat Islam mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani, yaitu dari cara politiknya, ekonominya, pendidikannya, sosial, budayanya, ya, semuanya mengikuti. Insyaallah. Maka ayat ini turun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin ta'liful qulub. Ingin apa? Membangun sebuah toleransi, ya, toleransi beragama. Ingin supaya menjaga hubungan antara
Rasulullah, para sahabat, umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Terkait ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu perintah, yaitu Rasulullah sudah saatnya menghadap kiblat, ya. Kiblatnya bukan lagi Masjidil Aqsa, yaitu tempat di mana orang-orang Yahudi beribadah, menghadapkan dirinya di tembok ratapan. Akan tetapi Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan kiblat, ya, sholat menghadap kiblat itu adalah di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Tapi karena di Madinah ini Rasulullah hidup berdampingan dan banyak masyarakat di Madinah itu beragama Yahudi dan orang-orang Nasrani Bani Najran, ya. Yahudi ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, banyak Yahudi sangat kuat di Madinah. Begitu juga orang-orang Nasrani Bani Najran. Pada saat itu Rasulullah merasa tidak enak. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi itu sudah senang Rasulullah pada saat hijrah, kemudian sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Selama berapa? 8 bulan, tidak sampai setahun. Begitu di Madinah, ya, selama 8 bulan datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam yaitu Masjidil Haram di Mekah. Dan memang Rasulullah sangat senang, karena ketika Rasulullah menghadap ke kiblatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Rasulullah tidak merasa tenang hatinya. Rasulullah selalu berdoa. Rasulullah lebih mencintai Ka'bah, lebih mencintai apa yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan fada talaba ma yurdihim wa yufafiqihim. Ya Muhammad, ya, di dalam hadis di dalam riwayat ini disebutkan ya Muhammad. Artinya ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada Rasulullah, tinggalkan fada ma talaba yurdihim, tinggalkan apa yang mereka minta, wa yuwafiqihim, atau mereka menuntut agar supaya dipenuhi keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ya. Kalau bahasa Surabaya, wis salah, ayo wis supaya podo sama kita menghadapnya, ya, sembahyangnya, ibadahnya itu sama. Jadi kita menghindari konflik, biar rukun, adem, ayem, tentrem, ya. Sudahlah, tidak usah kamu mengubah atau merubah kiblatmu. Sudah, kita sama, ya. Nah, Rasulullah apa? Menghadapi kondisi seperti itu, merasa ini harus ada toleransi, harus ada apa? Satu sikap untuk memang menjaga kebersamaan ini. Tetapi Allah menegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menegaskan sekali lagi, ya Muhammad, tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu rela kepadamu sampai kamu mengikuti tata cara mereka. Jadi tidak pernah, Pak, tidak pernah, Bu, mereka itu, ya, rela terhadap umat Islam, tidak pernah. Ya, mereka pasti ingin unggul di dalam masalah jabatan,
masalah kekuasaan, masalah ekonomi. Ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, seluruh orang Yahudi dan Nasrani di dunia ini, mereka tidak rela terhadap umat Islam. Mereka merasa sesak dadanya. Mereka merasa sempit hatinya. Kenapa? Mereka melihat umat Islam menang. Kalau umat Islam menang ini jelas kita ini hancur ini. Ya, mereka khawatir. Dan mereka tidak mau umat Islam itu berada pada puncak kejayaannya. Ya, maka di sini ayat ini memberitahukan kepada umat Islam bahwa kita tetap memberlakukan satu ayat yang sudah kita hafal ya dari kecil, dari TK sampai sekarang, lakum dinukum waliyadin. Ada aturannya di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagi kami, bagiku juga agamaku. Wis podo-podo. Ya. Kalau sudah urusan agamamu silakan. Kami tidak akan menghancurkan tempat ibadahnya. Kami menghormati apa yang mereka kerjakan, silakan. Ya. Umat Islam bahkan memiliki adab dan akhlak tidak menghancurkan rumah ibadah ya agama lain, tidak menghancurkan apapun yang ada di sana, bahkan tidak boleh menebang pohon ya. Di dalam perang pun kita tidak boleh sampai membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Ini akhlak dan adab umat Islam, sangat menghormati agama lain. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya. Apa artinya di situ? Katakanlah inna hudallahi huwal huda. Nah, ini adalah satu petunjuk supaya kita yakin, supaya kita mantap, madep, istiqomah. Kenapa? Katakanlah, kul inna hudallahi, sungguh petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah huwal huda. Ya. Apa di sini? Yakni Islamlah yang menjadi petunjuk bagi manusia. Huwal huda, petunjuk kepada jalan kebenaran. Petunjuk ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim itu? Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu ini, Pak. Jalannya siapa? Ya. Jalannya para nabi minan nabiin. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya para nabi itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beribadah kepadanya. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah itu enggak main-main, Pak. La itu adalah ya, termasuk kita harus menafikan, meniadakan seluruh sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
tidak meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilah itu kita harus menetapkan, namanya isbat ya. Namanya isbat itu kita menetapkan hanya Allah, tidak boleh selain Allah. Nah, itulah tujuan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyyin, ini siratal mustaqim. Minan nabiyyina was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Ya. Jadi siratal mustaqim ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya para nabi, para siddiqin. Siapa orang yang jujur itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang jujur itu siapa, Pak? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi percaya Rasul enggak? Percaya Nabi Muhammad tidak? Orang-orang Nasrani percaya Nabi Muhammad tidak? Kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma lam yartabu, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu. Ya. Lawang ini ada umat Islam tapi ragu-ragu terhadap ajarannya Rasulullah. Ragu-ragu terhadap sunnah, ragu-ragu terhadap syariat Islam. Ya. Seperti hari ini, apa itu yang viral-viral itu? Merusak pikiran umat Islam. Ya. Mereka dirusak dengan berbagai macam pemahaman yang ya banyak terjadi. Ya. Perbedaan pendapat di antara umat Islam. Tetapi perbedaannya itu adalah perbedaan terkait tentang masalah akidah. Ya. Maukah kamu kalau aku sampaikan kalian akan saling mencintai? Ala ukhbirukum, maukah engkau aku kabarkan sesuatu apabila yang engkau lakukan ini akan menjadikan kalian saling mencintai? Afsus salam, yaitu apa? Tebarkan salam. Ya coba kita rubah, kita mengikuti sunnah. Assalamualaikum ya akhi. Ika humus shadiqun, itulah jalan orang-orang yang shadiq, yang benar. Betul-betul dia itu melaksanakan syariat Allah, berjihad di jalan Allah, itulah jalan orang yang benar. Dan itu jalan yang ditempuh oleh siapa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Para nabi, siddiqin, wasyuhada, dan jalannya orang-orang yang syuhada, orang yang hidupnya itu bukan untuk hidup, hidupnya itu untuk mencari mati. Loh kok iso Ustaz urip golek mati ku piye? Ya. Kalau sudah cinta kepada Allah, kalau sudah dia itu mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira orang yang mencintai seseorang dia rindu tidak? Ya. Syaratnya rindu itu cinta. Kalau sampean rindu tapi nggak cinta, terus rindu karo sopo? Orang-orang yang memiliki siratal mustaqim ini, para syuhada ini, mereka yang ditempuh adalah apa? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul muflihun. Ya. Banyak ayatnya. Mereka ini
adalah orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang syahid, dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Innallaha ma'as sabirin, itu apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Masih ragu dengan ayat Allah? Jangan kalian mengatakan mereka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi apa? Mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Orang yang mati syahid itu di dalam hadis disebutkan mereka pertama kali ya darahnya mengalir itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali darahnya menetes, ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, Masya Allah, ya, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. 70 keluarganya langsung bisa dibawa masuk ke dalam surga. Dan ruhnya, kenapa dikatakan oleh Allah tidak mati orang yang mati syahid itu? Karena ruhnya itu langsung dibawa oleh burung hijau keliling ke surga, ya. Tapi kalau kita ini matinya ya mati karena boyok, karena encok, karena ya karena asam urat, terus karena gak duit, ngenes, stres, terus mati ya, masuk kuburan, Pak. Hisabnya juga sesuai dengan amal perbuatan kita. Tapi kalau orang mati syahid, ya, pertama kali dia ketembak, pertama kali dia berhadapan dengan musuh, lukanya menghapuskan dosanya, ya, dan diberi 72 bidadari surga. Subhanallah, ya. Wah, ini kalau cerita ini panjang, Pak, ya. Ini luar biasa, dan ini keutamaan orang yang mati syahid. Kenapa ini ihdinas siratal mustaqim? Orang-orang yang mati syahid ini memiliki keutamaan, ya. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya. 4 itu ya, para nabi, para siddiq, orang-orang yang benar, ya, di dalam Islamnya benar, kemudian syuhada dan sholihin, orang-orang yang soleh, ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Amin, amin. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu Allah jelaskan ghairil, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Siapa yang dimaksud? Ada yang ingat? Dulu kan kita sebelum masuk surat Al-Baqarah kita mengkaji tafsirnya Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang Engkau murkai. Al-maghdub huna al-yahud. Orang yang dimurkai oleh Allah, tafsirnya di dalam ayat ini para ulama menjelaskan mereka adalah orang Yahudi. Kita tidak boleh mengikuti jalan mereka. Walad dolin. Siapa walad dolin? Ad-dolin. Orang-orang yang sesat siapa? Nasrani. Dimurkai oleh Allah orang Yahudi itu. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena mereka itu pinter-pinter, ya. Dulu kan kita kaji, ya, Yahudi itu pinternya Masya Allah, ya. Sampai mereka ini apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka karena kepintarannya itu mereka tidak mengikuti nabinya. Bahkan mereka apa? Membunuh para nabi, ya.
Orang-orang Yahudi ini mereka pinter, tapi mereka tidak melaksanakan ilmu yang dia miliki. Mereka tahu Al-Quran itu benar, tapi mereka tidak ikut. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa itu mereka sudah menyeru. Nabi Musa juga begitu. Ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum. Saya ini diutus oleh Allah kepada kalian. Tapi mereka tidak mau ikut. Mereka menyelisihi ajaran Nabi Isa, mereka menyelisihi Nabi Musa. Apa yang diselisihi? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, kelak nanti akan ada ya penggantiku, utusanku, yaitu siapa? Disebutkan namanya di dalam Taurat dan Injil, namanya siapa? Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ingkar, mereka kafir. Nah, ini mereka apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani disebutkan di sini adalah mereka itu mengikuti hawa nafsunya, beribadah tanpa berdasarkan ilmu. Nah, maka umat Islam itu juga tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Ya, ibadahnya rajin ya, ibadahnya rajin tapi tanpa ilmu. Ono sholat ngadep ngitan. Ya, tuh ada Pak. Ya, ada nggak? Sholat bukan ngadep kiblat, tapi kiblatnya barat Ka'bah, tapi menghadap ke timur. Sholat ya, puasanya tanpa ilmu ya. Ajaran-ajaran yang menyesatkan hari ini juga banyak sekali. Kalau kita tidak mendasarinya ibadah kepada Allah tanpa ilmu sama. Makanya kita berlindung kepada Allah supaya tidak terjebak kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini disebutkan qul inna hudallahi huwal huda. Ya, kembali ke ayat yang kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 120. Qul inna hudallahi huwal huda. Apa huda ini? Apa huda di sini? Petunjuk. Apa petunjuk di sini? Islam, ya. Huda, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini ancaman, Pak, ya. Tadi informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Peringatan. Tapi kalau ngeyel, ya, biasanya itu kan banyak ngeyelnya daripada nurutnya, karena hawa nafsu, ya. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Nah, ini nanti kita coba sedikit jelaskan. Apabila wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi. Nah, kalau sudah ada penjelasan, sudah ada petunjuk, ya, kalau sudah memahami Islam ini yang paling benar, Islam inilah aturan yang akan mendatangkan keselamatan fid dunya wal akhirah, tapi hawa nafsunya itu, ya, karena memang innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu condongnya kepada keburukan. Ya, coba panjenengan nek nafsune iku nafsu api apa nafsu elek? Yang mendominasi hawa nafsu kita itu pasti kita kalau hawa nafsunya lebih dominan, hawa nafsunya lebih besar daripada imannya pas, ya,
Ya sholat tahajud gak tahu, qiraatul Quran gak pernah, sodako gak pernah, majelis ilmu jauh, teman-teman yang soleh tidak, ya akhirnya berada pada lingkungan yang akhirnya hawa nafsunya lebih besar. Kira-kira ketika hawa nafsu lebih besar itu mengarahkan kepada kebaikan atau keburukan? Pasti kita itu condong kepada keburukan. Kalau kita tidak memilih Islam sebagai way of life, thariqah, ya, atau millah, agama, cara hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malaka minallahi min waliyyin wala nasir." Padahal apa? Ilmunya sudah kita pahami. Iya, Islam itu yang paling benar. Islam itu yang paling relevan. Islam itu yang paling, ya, nidhamul haya, aturan hidup yang sangat baik, ya, bisa mengatur kehidupan, mendatangkan maslahat yang lebih besar. Tapi mereka tidak melaksanakan Islam. Ilmunya sudah paham. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau masih mengikuti Yahudi dan Nasrani, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Min waliyin, ya. Jadi di sini, ya, ada di dalam tafsir As-Sa'di itu menjelaskan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berupa apa? Kalian tidak akan mendapatkan wali-wali, ya. Kemarin sebelum ini pertemuan yang kemarin kita membahas apa? Generasi wali, ya. Artinya kalau kita mengikuti Nasrani dan Yahudi sebagai aturan kehidupan di dunia ini, kita tidak akan mendapatkan seorang pemimpin, ya, yang akan melindungi, yang akan mendatangkan kemaslahatan di tengah umat ini. Wala nasir, dan tidak akan mendatangkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala ketika umat ini sudah condong kepada aturan Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah mengikuti gaya hidupnya, perekonomiannya, politiknya, pendidikannya, sosial budaya dan lain sebagainya. Mereka ikut Yahudi dan Nasrani, tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan kepemimpinan yang baik, ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini adalah salah satu peringatan bagi kita untuk istiqomah, ya, terhadap petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah terhadap Islam yang hari ini Islam ini sudah semakin, ya, menghadapi ujian yang luar biasa. Nah, inilah kita harus istiqomah, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hati kami di atas agamamu. Semoga kita bisa istiqomah, bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.